Hai semuanya. Berjumpa lagi bareng Mimin Noba di sini. Mimin ucapkan terima kasih ya untuk para sobat Noba yang sudah memberikan support dan kesetiaannya sampai sejauh ini. Dan juga Mimin tidak akan bosan-bosan minum pil Tika Dewa agar terus kerja membawakan episode-episode berikutnya dari BTTH Keabadian Kaisar. Pokoknya jangan bosan-bosan untuk terus mengikuti kelanjutannya. Kalau tidak, Mimin akan membuat kalian tidak bisa tertawa atau menangis. Let's go, mari kita masuk ke dalam ilusi seni radionya. 兽退魂丸，结束吧！Melanjutkan dari cerita sebelumnya, Batra Tabut sesuatu yang dia bangun sendiri dengan kerja kerasnya selama hampir 1000 tahun. Belum lagi bahan konstruksinya. Beberapa istana di kuil kuno telah dihancurkan oleh Ding Yue sebagai bahannya. Oleh karena itu tidak ada keraguan tentang kekuatannya. Meskipun begitu menghadapi badai kekosongan masih terombang-ambing. Pada saat ini Batra jelek di kejauhan menghilang dari pandangan kelompok Xiaoyan. Jika hanya satu orang yang melihatnya mungkin bisa dinilai ilusi. Tetapi mereka bertiga juga melihat keberadaan Batra. Yang berarti bahwa keberadaan Batra itu dikonfirmasi nyata. Ding Yue sedikit mengerinyet, memikirkan bagaimana Batra ini bisa melakukannya. Mungkinkah dia menggunakan metode binatang void di bawah Batra agar tetap stabil? Tanya Xiaoyan. Ding Yue menggelengkan kepalanya lalu menjawab. Tidak ada ketenangan menghadapi badai kekosongan. Energi di sini dapat dengan mudah menghancurkan Batra biasa. Dan bahkan jika ada binatang void sebagai traksi tetap tidak bisa begitu stabil. Ucap Ding Yue. Xiaoyan dan Zheng Hui memandang Ding Yue secara bersamaan. Setelah jeda sedikit, Ding Yue menarik nafas dalam-dalam lalu mengatakan tebakannya. Sejauh yang aku tahu ada semacam alam tingkat rendah yang tinggal di badai kekosongan. Mereka biasanya pergi berlayar untuk mencari sumber daya dari orang-orang yang tewas oleh badai. Mereka memiliki keterampilan kontrol dalam menghadapi badai kekosongan. Ucap Ding Yue. Oh, apakah masih ada alam unik seperti itu? Jika kita bisa mendapatkan bantuan mereka, mungkinkah kita bisa menemukan lokasi petir hitam lebih cepat? Ucap Xiaoyan. Itu tidak mungkin. Meskipun mereka dari alam rendah tetapi mereka bisa melewati badai kekosongan sesuka hati. Tidak ada satupun orang yang bisa merampoknya atau membunuhnya di sini. Jika kita dengan paksa mengejarnya maka kita akan mati setelah terjebak badai kekosongan. Ucap Ding Yue. Tidak lama kemudian tiba-tiba saja seluruh bata bergetar, seolah menabrak sesuatu yang keras. Guncangan ini membuat Batra Tabut menjadi semakin tak terkendali, yang bahkan mengubah arah koordinat Batra. Sial! Xiaoyan, sepertinya sekarang kita benar-benar menghadapi badai besar. Ucap Ding Yue berkata dengan marah. Bahkan Leiji perlahan membuka matanya, dia sedikit mengerinyet. Apa yang terjadi? Tanya Leiji. Kami terjebak dalam badai besar. Ucap Ding Yue tampak serius. Dia mencoba berbagai metode untuk mencoba melarikan diri dari badai besar. Karena sekarang arah mereka benar-benar salah dan bahkan berlawanan dengan arah yang ditunjukkan petir hitam. Tidak bisa bergerak. Batra Tabut sama sekali tidak bisa dikendalikan. Aku sudah melepaskan kekuatan terkuatnya. Tetapi sepertinya Batra Tabut terikat erat pada sesuatu. Ucap Ding Yue. Lihat, ada makhluk void. Teriak Zheng Hui mendongak ke atas. Mengikuti tatapannya mereka melihat 8 tentakel hitam mengikat Batra. Void Gurita, teriak Zheng Hui. Alis Xiaoyan juga sedikit berkerut. Dia tidak menyangka bahwa dalam badai ini masih ada makhluk void. Jika Xiaoyan ingin membunuhnya, dia harus keluar dari Batra atau membuka perlindungan Batra. Tetapi menghadapi badai besar sangat tidak mungkin melakukan dua cara ini. Kita harus menyingkirkan mereka. Kalau tidak, kita tidak hanya tidak akan mampu mengendalikan Batra, tetapi bahkan akan terseret ke tengah badai besar. Ucap Ding Yue berkata dengan cemas. Mata Xiaoyan menyipit. Saat Xiaoyan masih memikirkan cara, tiba-tiba saja suara Leiji terdengar. Biarkan aku melakukannya. Ucap Leiji. Setelah berbicara ada 2 guntur di lengan Leiji. Seperti ular spiritual yang memiliki kecerdasan tertentu. Buka sedikit celah, itu saja sudah cukup. Ucap Leiji. Ding Yue mengangguk. Dia mengendalikan Batra untuk membuka sedikit celah agar 2 petir Leiji bisa keluar. 2 petir Leiji yang seperti ular segera keluar melalui celah dan membombardir Void Gurita di lambung. Dengan ledakan keras, Void Gurita meledak menjadi berkeping-keping. Darah hitam menutupi seluruh penutup pelindung Batra. Wajah Xiaoyan menjadi lebih serius. Saat berikutnya Batra Tabut bergetar lagi. Tampaknya setelah satu terbunuh menyebabkan kemarahan kelompok Void Gurita. Namun 2 petir Leiji bukanlah vegetarian.
Void Gurita yang terus berdatangan akan hancur berkeping-keping di bawah sambaran dua petirnya. Void Gurita tidak menyerah. Mereka terus datang seperti air pasang. Setelah Batra Tabut sepenuhnya terperangkap dalam badai kekosongan, dan gerombolan gurita ini membuat Batra Tabut semakin sulit untuk melarikan diri. Xiaoyan, kita semakin terjebak ke dalam. Ucap Ding Yue ekspresinya juga menjadi gugup. Dia mengendalikan Batra Tabut dan meningkatkan kecepatan ke kondisi terkuatnya. Tetapi ini bukan badai kekosongan biasa, melainkan badai berskala besar. Serangan destruktif dan daya hisapnya sudah terbukti dengan sendirinya. Xiaoyan menatap Void Gurita yang terus-menerus terbunuh di luar. Dia tiba-tiba berkata, badai besar ini sangat kuat. Mengapa Void Gurita dapat bertahan hidup di lingkungan ekstrim ini? Ucap Xiaoyan sangat bingung. Logikanya Void Gurita tidak mungkin memiliki pertahanan yang lebih kuat dari Batra Tabut. Namun mereka mampu bertahan dari badai besar. Tidak hanya mereka tidak dihancurkan, mereka bahkan tampak mencari makan di tengah badai besar. Dari sini Xiaoyan memiliki ide berani. Mungkin cara melarikan diri dari badai besar ini bisa ditemukan pada Void Gurita. Ding Yue, seberapa yakin kamu Batra Tabut bisa menahan serangan Void Gurita? Tanya Xiaoyan. Jika itu Void Gurita belaka, setidaknya aku yakin 100% tidak akan menghancurkan Batra. Tetapi masalah terbesarnya adalah badai kekosongan skala besar ini. Batra tidak akan bisa bertahan. Ucap Ding Yue. Baik, Leji, jangan bunuh mereka. Biarkan mereka mengelilingi kita. Mungkin kita bisa keluar dari badai ini dengan perlindungan mereka. Ucap Xiaoyan. Apakah kamu yakin? Tanya Leji juga sedikit terkejut. Xiaoyan mengangguk. Sekarang ini mungkin satu-satunya cara. Jika Void Gurita ini tidak muncul, mungkin situasi mereka menjadi lebih buruk. Xiaoyan lalu berkata, Ding Yue, perkuat perlindungan Batra. Karena kita tidak bisa keluar dari masalah ini, maka kita akan mengikuti Gurita Void dalam badai. Mereka bisa bertahan hidup di bawah badai besar. Mungkin mereka satu-satunya cara kita. Ucap Xiaoyan membuat keputusan. Leji juga sedikit mengangguk dan menarik dua petirnya. Dalam sekejap seluruh Batra ditutupi banyak tentakel, sehingga penglihatan Batra benar-benar terhalang. Badai kekosongan ini seperti gelombang besar yang akan mencabik-cabik semua penjajah. Tidak heran bahwa alam tingkat bawah yang hidup di sini tidak akan pernah dirampok. Dalam badai skala besar ini ada juga Batra kecil. Volumenya hanya 1/10 dari Batra Tabut kelompok Xiaoyan. Tetapi Batra ini tidak seperti Batra Tabut. Tidak hanya mereka tidak diserang oleh Void Gurita, tetapi juga mampu berjalan lancar di tengah badai skala besar. Tidak lama kemudian lebih dari selusin Batra kecil muncul di segala arah. Mereka telah berlama-lama di sisi Batra Tabut, seolah-olah menunggu kematian kelompok Xiaoyan sebelum datang untuk membagi hartanya. Void Gurita dengan marah memukul perisai pelindung Batra Tabut dengan tentakelnya yang panjang. Tetapi pertahanan Batra Tabut sangat kuat. Batra Tabut benar-benar jatuh ke dalam situasi pasif untuk waktu yang lama dan tidak dapat mengontrol arahnya. Namun seiring berjalannya waktu, arah Batra Tabut terus berubah. Sungguh ajaib bahwa pada akhirnya berbelok ke arah yang ditunjukkan oleh petir hitam. Melihat pemandangan ini, semua orang juga tertegun sejenak. Mungkinkah akhir dari badai besar ini adalah tempat tujuan mereka? Dengan cara ini tidak terasa bahwa perjalanan mereka sudah menghabiskan waktu 20 tahun. Di kompas langit berbintang, riak badai berangsur-angsur menghilang. Pada saat ini Ding Yue akhirnya bisa menghela nafas lega. Setelah lautan ketiadaan berangsur-angsur menjadi stabil, artinya mereka telah lolos dari badai skala besar ini. Void Gurita akhirnya menyerah. Mereka pergi mengikuti badai kehampaan lainnya. Batra Tabut benar-benar sunyi, dan banyak Batra kecil akhirnya muncul mendekati Batra Tabut Xiaoyan. Pada saat ini pemandangan di kejauhan adalah dunia yang tampak benar-benar hancur. Ketika seseorang melihatnya dari jauh, seseorang akan melihat semua jenis reruntuhan termasuk Batra hancur. Yang paling spektakuler adalah sejumlah besar mayat binatang buas. Dengan ukuran tubuh besarnya, bahkan binatang void ini tidak bisa lepas dari badai. Banyak dari mereka mati dengan tragis. Ada berbagai luka mengerikan di tubuhnya. Dapat dibayangkan betapa dahsyatnya badai skala besar di sini. Namun semuanya akhirnya berhenti. Pada saat ini di reruntuhan ada lebih dari selusin Batra muncul satu demi satu. Sosok-sosok ini keluar dari Batra kemudian mulai mencari-cari. Tidak lama kemudian salah satu dari mereka menemukan Batra Tabut kelompok Xiaoyan. Dan mereka mendekat dengan hati-hati. Melihat bahwa Batra Tabut masih utuh, mereka memanggil lebih banyak temannya. Mereka datang mengelilingi Batra Tabut di tengah. Aku tidak merasakan adanya aura di dalam Batra, ucap salah satu pria berkelompok itu. Aku pernah bertemu dengan Batra ini sebelumnya. Dia terseret ke dalam badai skala besar dan dikepung oleh Void Gurita. Tetapi aku tidak menyangka bahwa Batra ini sebenarnya masih utuh.
Jika demikian, seharusnya tidak ada masalah bagi orang-orang di dalam Batra. Bagaimana mungkin tidak ada seorang pun yang bisa aku rasakan? Ucap salah satu orang di antara kerumunan. Kita tidak akan tahu jika kita tidak masuk untuk menyelidikinya. Ucap pria yang memimpin kelompok membuat keputusan. Batra besar ini tidak biasa. Seharusnya datang dari tangan orang kaya. Jika batra ini bisa kita dapatkan secara alami akan terjual dengan harga setinggi langit. Adapun mengapa tidak ada aura kehidupan, mungkin orang-orang ini hanyut di tengah badai skala besar. Ucap pria yang memimpin itu menganalisis. Di bawah minat besar ini mereka memutuskan untuk menjelajahi Batra Tabut. Ingat, setelah memasuki Batra jika situasinya tidak beres maka kalian harus cepat mundur. Ucap pria itu memperingati. Setelah berbicara, pria itu mengatur 100 orang untuk membentuk tim dan memasuki Batra Tabut. Mereka tahu bahwa Batra Tabut memiliki perlindungan. Jadi mereka tidak melakukan operasi skala besar. Dengan cara ini 100 sosok dengan hati-hati memasuki Batra Tabut. Yang ternyata tidak terhalang oleh perlindungan Batra Tabut. 100 sosok itu menghilang dari pandangan semua orang. Namun setelah sebatang dupa 100 sosok ini tidak muncul. Bahkan tidak mengeluarkan suara sama sekali. Melihat adegan ini banyak sosok dari selusin Batra saling memandang dengan cemas. Segera orang yang memimpin mengirim 100 orang lagi untuk memasuki Batra Tabut. Tetapi hasilnya masih sama. Total 200 orang memasuki Batra dan tidak ada suara atau pergerakan sama sekali. Sial, ada yang salah dengan Batra ini. Ucap pria yang memimpin kelompok. Tidak ada berita setelah kelompok orang pertama masuk. Dan sekarang masih tidak ada berita setelah kelompok orang kedua masuk. Adegan ini membuat semua orang menjadi ketakutan. Pria yang memimpin kelompok itu tidak berani mengorbankan teman-temannya lagi. Dia mengangkat tangannya memberi isyarat pergi meninggalkan tempat ini sesegera mungkin. Tepat ketika mereka berencana untuk pergi, tiba-tiba saja ada suara dari Batra Tabut. Semuanya, aku tidak bermaksud menyinggung kalian. Aku hanya ingin meminta bantuanmu. Dan aku bersedia menggunakan sumber daya sebagai gantinya. Ucap suara itu yang ternyata adalah Xiaoyan. Sosoknya muncul di atas Batra. Pada saat yang sama perlindungan Batra Tabut juga terbuka sepenuhnya. 200 orang yang telah masuk sebelumnya kembali keluar dengan luka ringan. Yang terpenting adalah tidak ada korban nyawa. Pria yang memimpin kelompok itu menatap Xiaoyan lalu berkata, "Kita hidup dalam badai dan tidak pernah berpartisipasi dalam pertempuran antara alam dan langit. Aku berharap Tuhan ini tidak akan menyulitkan orang lain." Ucap orang yang memimpin kelompok itu. Tentu saja ini bukan pertempuran antara alam dan langit. Hanya saja aku ingin kamu membantuku memimpin jalan. Kami bersedia membayar 500.000 pilki ilahi sebagai hadiah. Ucap Xiaoyan. Kemana kamu ini ingin pergi? Tanya pria yang memimpin kelompok itu. Aku masih tidak tahu persis di mana lokasi tepatnya. Tetapi seharusnya dalam badai kekosongan ini. Ucap Xiaoyan. Apakah kamu mencari inti guntur? Ucap pria itu dapat menebak tujuan Xiaoyan. Itu benar. Ucap Xiaoyan. Kamu bukan kelompok pertama yang datang ke sini. Aku bisa membawamu ke tempat di mana inti guntur berada. Tetapi dibandingkan dengan para idiot sebelumnya, aku memiliki kesan baik terhadapmu. Jadi dengan sangat hormat aku akan mengingatkanmu bahwa tempat itu sangat berbahaya. Tidak ada seorang pun yang berhasil keluar setelah memasukinya. Ucap pria itu. Setelah berbicara, pria itu mengeluarkan 100 batu guntur dari dalam cincin penyimpanannya. Batu guntur ini bisa dijadikan sarana untuk menuju lokasi inti guntur. Xiaoyan juga memiliki satu seperti ini. Batu guntur yang langka di dunia luar sebenarnya berasal dari orang ini. Mereka menjualnya dengan harga tinggi, menarik banyak orang kuat untuk datang, dan bahkan bertindak sebagai pemandu, membawa mereka ke tempat di mana inti guntur berada. Aku sudah memberitahumu resiko seperti apa jika kamu pergi ke sana. Jadi apakah saudara ini masih berencana untuk pergi? Tanya pria itu. Sepertinya kamu yang menjual batu guntur ini dengan harga yang mahal. Ucap Xiaoyan. Pria itu juga mengangguk sebagai pengakuan. Bagi kami batu-batu ini tidak berguna. Tetapi bagi dunia luar batu-batu ini adalah batu loncatan menuju keberuntungan. Dan pengejaran kekuatan harus membayar harga mahal. Jika orang tidak serakah bagaimana mereka bisa kehilangan nyawa untuk ini? Ucap pria itu. Xiaoyan merenung sejenak. Apa yang dia katakan memang benar. Seberapa jauh tiba ke tempat inti guntur? Tanya Xiaoyan. Jika melakukan perjalanan melalui badai kekosongan akan memakan waktu beberapa bulan. Tetapi jika kamu menghindari badai kekosongan akan memakan waktu bertahun-tahun atau bahkan belasan tahun. Ucap pria itu. Kalian sepertinya bisa bergerak maju dalam badai kekosongan. Bisakah kamu memberi kami tumpangan? Ucap Xiaoyan. Kalian berjumlah 4 orang. Sejujurnya 500.000 pilki ilahi terlalu sedikit.
Aku bersedia selama itu 1 juta pil ki ilahi, ucap pria itu. Xiaoyan mengangguk. Tanpa ragu-ragu dia melemparkan sebuah cincin yang berisi 1 juta pil ki ilahi. Pria itu menggunakan jiwanya untuk mengkonfirmasi pil ki ilahi di dalam cincin penyimpanan. Setelah memastikan itu benar, dia berkata, "Ayo pergi," ucap pria itu. Mendengar ini, Xiaoyan mengangguk. "Bahtramu terlalu besar. Kamu dapat menyerahkannya kepada kami untuk diamankan. Jika kamu selamat, kami akan mengembalikannya kepadamu apa adanya," ucap pria itu. "Itu tidak perlu," ucap Xiaoyan. Saat berikutnya, Ding Yue mengeluarkan botol dari saku di dadanya. Bahtera besar menghilang dari udara dan muncul di dalam botol kristal transparan di tangan Ding Yue. "Ini sebenarnya teknologi Ming He kuno," ucap pria itu berbinar. Dia juga menyadari bahwa botol di tangan Ding Yue tidak biasa. Tetapi dia tahu bahwa kelompok Xiaoyan bukan orang biasa. Dengan bisa sampai ke tempat seperti ini, tidak perlu diragukan lagi kekuatannya. Pada saat ini, Xiaoyan membawa kelompoknya menginjakan kaki di bahtera pria itu. "Kamu cukup beruntung. Kamu telah bertemu Void Gurita sebagai sarana pelindung. Kalau tidak peduli seberapa kuat bahteramu, tidak mungkin bisa keluar dari badai skala besar," gumam pria itu. "Apakah masih ada badai skala besar di sini?" tanya Xiaoyan ketika tidak merasakan guncangan sama sekali. "Kami saat ini berada di tengah badai skala besar," ucap pria itu melirik Xiaoyan dengan tenang. Xiaoyan terkejut dan berbalik untuk melihat Ding Yue. Ding Yue juga mengangguk dengan senyum masam. "Benar-benar sangat stabil," ucap Xiaoyan mengaguminya. Menurut pandangannya, bahtera ini tidak besar. Paling banyak hanya dapat menampung lebih dari 100 orang. Dan ada 5 pilot yang mengemudikan bahtera. Artinya sebuah bahtera digerakkan oleh 5 orang sekaligus. Mereka menganalisis kekuatan badai sehingga dapat mengendalikan lambung secara akurat dan lancar. "Berapa banyak yang kamu ketahui tentang inti guntur? Sambil mengobrol akan lebih nyaman jika mencicipi teh Jue Sue yang aku bawa," ucap Xiaoyan dengan sopan mengeluarkan teh dari dalam cincin penyimpanannya. Dan film pun berakhir. Terima kasih udah dengerin Noba sampai akhir ya. Sampai jumpa. Lanjutkan dari cerita sebelumnya. Mencium aroma teh ini, pria itu tampak sangat menyukainya. Dan dia lebih bersedia untuk mengatakan beberapa kata lagi. Lokasi inti guntur disebut sebagai alam bintang rusak. Ada banyak jiwa yang mati di sana. Dikatakan bahwa inti guntur ini merupakan asal-usul dunia dengan kekuatan yang sangat kuat, yang bahkan dapat menghancurkan segala sesuatu di dunia. Ucap pria itu mengambil cangkir teh dan menyesapnya. Merasakan teh ini, ada keterkejutan di wajahnya. Teh yang enak secara alami bersedia untuk minum 2 teguk lagi. Lalu berapa banyak orang yang datang di sana sebelum kita? Apakah mereka semua sudah mati? Tanya Xiaoyan. Aku tidak tahu apakah mereka mati atau tidak. Setidaknya ada 1000 bahtera yang memasuki alam bintang rusak. Kamu harus tahu bahwa mereka yang mampu datang ke sini tidak lemah. Kekuatan mereka tidak perlu dikatakan. Tetapi mereka tampak sangat rentan setelah memasuki alam bintang rusak. Mereka tidak pernah kembali sampai sekarang. Kemungkinan terbesarnya bahwa mereka langsung dihancurkan oleh guntur hitam. Ucap pria itu seolah-olah dia mengancam Xiaoyan. Ini benar-benar sedikit mengerikan. Ucap Xiaoyan juga mendesis dingin. Teh teman sangat enak. Juga sikap Anda tidak buruk. Jadi aku akan memberitahumu dengan tulus. Tempat ini guntur sangat mematikan. Jika kamu masuk ke sana, sudah terlambat bagimu untuk menyesal. Mengejar kekuatan adalah hal yang baik. Tetapi jika kamu kehilangan nyawamu, bukankah semuanya akan sia-sia? Ucap pria itu memujuk Xiaoyan agar menyerah. Terima kasih atas kebaikanmu. Aku telah menghadapi banyak bahaya sejak berkultivasi dan melalui banyak krisis hidup dan mati. Sebelum aku datang ke sini, aku siap untuk 9 kematian dan 1 kehidupan. Bahaya yang ada pada inti guntur sudah menjadi hal yang tidak bisa aku hindari. Ucap Xiaoyan tersenyum. Aku tidak mengerti, tapi aku percaya bahwa kamu orang yang sangat kuat. Hanya saja aku tidak mengerti mengapa begitu banyak orang masih terus mengejar kekuatan. Aku ingin bertanya kepada saudara ini dalam 1 kalimat. Apa tujuan akhir dari kekuatan? Dengan kekuatanmu saat ini, bahkan seluruh alam bawah tidak ada bandingannya. Mengapa kamu masih terus mengejar kekuatan? Apakah kamu ingin melampaui semua makhluk hidup? Mengapa kamu harus gegabah bahkan jika kamu tahu bahwa inti guntur ini sangat mustahil diperoleh? Ucap pria itu. Meskipun pria ini tidak kuat, tetapi dia memiliki pemahaman yang cukup tentang cara hidup. Dia juga ingin mendapatkan jawaban dari Xiaoyan. Xiaoyan meminum teh Jue Sue dan hanya tersenyum kecil menghadapi pertanyaan pria itu. Dia berkata, "Jika kamu tidak mendaki gunung, bagaimana kamu bisa mengetahui ketinggian gunung?
Hanya ketika kamu mendaki gunung, kamu dapat mengetahui bahwa gunung-gunung lain lebih tinggi. Setiap orang memiliki tanggung jawab yang berbeda. Untuk memenuhi tanggung jawab ini, seseorang tidak bisa berhenti hanya karena lelah. Juga saat kamu mengambil langkah, kamu ditakdirkan untuk tidak dapat kembali atau berhenti. Mungkin orang lain memiliki tujuan yang berbeda, tetapi bagiku hanya satu alasan mengapa aku tidak akan berhenti. Itu karena aku harus melindungi orang-orang yang aku cintai, melindungi dunia dari kekacauan. Ucap Xiaoyan. Aku tidak bisa mengerti dengan jelas. Mungkin itu karena alamku terlalu rendah. Namaku Chang Yuhua. Jika kamu bisa selamat dari inti guntur ini, aku bisa memberimu petunjuk keberuntungan lainnya, yang pasti tidak kurang berharga dari inti guntur. Ucap pria itu. Oh, kalau begitu syarat apa untuk bertukar petunjuk denganmu? Ucap Xiaoyan juga dengan belak-belakan bertanya pada Chang Yuhua. Terlalu dini untuk mengatakan hal-hal ini sekarang. Bisa keluar dari inti guntur hidup-hidup masih merupakan keraguan besar. Ucap Chang Yuhua. Beberapa bulan berlalu dalam sekejap. Pada saat ini mereka hampir tiba ke alam bintang rusak. Hampir sampai. Setelah kita melewati laut kehampaan barat, kita akan memasuki kehampaan utara. Ucap Chang Yuhua berdiri melihat sekeliling. Lingkungan menjadi tenang. Setelah 5 jam berlalu, ada raungan tumpul di kejauhan. Hanya pada saat inilah Chang Yuhua memerintahkan Batra untuk berhenti. Jauh di depan kita adalah alam bintang rusak. Aku tidak berani masuk lebih dekat lagi. Jadi saudara harus berhati-hati. Ucap Chang Yuhua menangkupkan tangannya. Xiaoyan juga menangkupkan tangannya sebagai balasan. Ding Yue melepaskan Batra tabut lagi dan sisa perjalanan ini akan terserah mereka. Terima kasih. Namaku adalah Xiaoyan. Ucap Xiaoyan. Kamu tidak perlu mengucapkan terima kasih. Aku hanya melakukan sesuatu untuk uang. Tetapi aku minum banyak teh enak milik saudara Xiaoyan. Jadi aku masih sangat berharap saudara Xiaoyan dapat kembali dengan selamat. Ingat bahwa jangan terlalu memaksakan semuanya. Ucap Chang Yuhua. Xiaoyan mengangguk lalu memimpin kelompoknya memasuki Batra Tabur. Ayo maju. Ucap Xiaoyan melihat ke arah bintang rusak di depannya. Batra perlahan masuk dan setelah mendekati alam bintang rusak hanya suara gemuruh yang terdengar. Sebelum Batra Tabur memasuki perbatasan, tiba-tiba saja petir hitam meledak menuju Batra Tabur. Petir hitam membombardir perlindungan Batra dan mengguncangnya. Ding Yue, gunakan kecepatan tercepat untuk masuk. Ucap Xiaoyan berteriak keras. Tidak ada yang mengira bahwa guntur hitam ini tidak terbatas pada pembatasan. Ding Yue segera mengangguk lalu Batra Tabur meledak dengan kecepatan tercepatnya, berubah menjadi kepulan asap biru yang memasuki dunia bintang rusak. Setelah memasuki dunia bintang rusak, pemandangan di depan semua orang berubah. Xiaoyan melihat sekelilingnya. Ada bangkai Batra di mana-mana, tampak seperti kuburan massal. Tidak diragukan lagi bahwa dunia ini sama seperti tempat pembuangan sampah dari seluruh lautan kehampaan. Hati-hati, ucap Leiji berteriak tajam. Hanya untuk melihat petir hitam meraung dari atas kepalanya. Leiji segera mengangkat telapak tangannya memblokir petir hitam dengan petir miliknya. Kedua petir saling bertabrakan dan memuntahkan energi kekerasan di sekitar. Xiaoyan juga buru-buru mencurahkan doke untuk melindungi tubuhnya. Lalu memerintahkan Ding Yue dan Zheng Hui bersembunyi di cincin ruang angkasa. Tidak butuh waktu lama sebelum Leiji menekan petir hitam di tangannya. Petir hitam itu menjadi gelisah dan ingin melarikan diri ke suatu arah. Kita akan menggunakannya sebagai pemandu arah inti guntur. Ayo pergi, ucap Leiji. Xiaoyan mengangguk. Keduanya berubah menjadi pelangi panjang dan menghilang. Beberapa hari kemudian Leiji dan Xiaoyan bersembunyi di ngarai untuk beristirahat sejenak. Yang paling penting adalah menganalisis lokasi mereka dan situasi spesifik di sini. Ledakan guntur yang keras terus terdengar dari waktu ke waktu, menyambar segala sesuatu tanpa pandang bulu. Banyak lubang besar di tanah yang membuat alam bintang rusak menjadi semakin rusak. Ketika Xiaoyan dan Leiji akan terus bergerak, mereka menemukan bahwa mereka bukan satu-satunya di sini. Dari kejauhan terlihat banyak sosok terbang menuju kedalaman. Xiaoyan dan Leiji menyembunyikan auranya sehingga mereka tidak ditemukan. Ketika Leiji melihat ke langit, dia mendapati bahwa langit sudah tertutup lapisan awan petir yang tebal, serta kegelapan yang luar biasa. Leiji lalu berkata, petir hitam semakin banyak. Jika kita menerobos seperti ini, aku khawatir kita akan hancur berkeping-keping. Kita harus memikirkan cara. Petir ini tampaknya memiliki kebijaksanaan. Mereka akan menyerang benda bergerak apapun tanpa pandang bulu, ucap Leiji. Setelah berbicara, Leiji melihat petir hitam di telapak tangannya, lalu membuka mulutnya dan melahapnya secara langsung. Kemudian menggunakan tubuhnya yang kuat sebagai perlawanan. Petir hitam itu secara paksa ditekan di tubuhnya. Saat berikutnya sosok Leiji tersapu ke langit. Hanya ketika berada di bawah awan tebal dengan aman dia memverifikasi bahwa tebakannya benar. Tidak ada satupun petir hitam menyerang Leiji.
Sebaliknya Leji mengangkat telapak tangannya meraih satu petir hitam lalu menekannya. Setelah itu sosoknya mendarat ke tanah dan menyerahkan petir hitam yang dia tangkap kepada Xiaoyan. Menjadi bagian dari mereka adalah satu-satunya cara untuk masuk lebih dalam. Aku akan melindungi area ini untuk menjagamu. Jika kamu tidak bisa memurnikan petir hitam ini, maka kamu tidak perlu mencari inti guntur, ucap Leji. Xiaoyan mengangguk. Dia secara alami tahu ini. Tanpa ragu sama sekali, Xiaoyan membuka mulutnya lalu melahap petir hitam. Petir hitam tampak seperti menjadi gila dan mencurahkan kekerasannya di tubuh Xiaoyan, menyebabkan meridian Xiaoyan hancur dalam sekejap. Dan petir hitam itu memecahkan lubang dari tubuh Xiaoyan lalu melarikan diri ke langit. Sungguh kekuatan penghancur yang kuat, ucap Xiaoyan tersenyum pahit. Leji tidak mengatakan apa-apa lagi. Dia melesat ke langit untuk menangkap petir hitam lainnya kemudian diberikan kepada Xiaoyan. Xiaoyan tidak menyerah. Dia melahap petir hitam itu dan cedera di tubuhnya dengan cepat diperbaiki. Kali ini Xiaoyan tahu bahwa sangat tidak mungkin untuk memurnikan petir hitam tanpa menggunakan kekuatan jantung api. Keduanya adalah kekuatan yang berbeda, tetapi keduanya masih merupakan energi kekerasan. Setelah beberapa saat, Xiaoyan secara paksa memurnikan petir hitam dan menjadi bagian dari tubuhnya. Sebagian besar alasan keberhasilannya adalah karena bantuan 3 jantung api. Setelah Xiaoyan berhasil memperbaiki satu petir hitam, Leji tidak membiarkan Xiaoyan berangkat. Dia terus menangkap petir hitam yang kedua, ketiga sampai ke-10. Xiaoyan tidak memiliki keluhan. Ini karena dia menyadari bahwa memurnikan petir hitam juga meningkatkan kekuatan fisiknya. 10 petir hitam diintegrasikan ke dalam meridian Xiaoyan. Ayo berangkat. Selama periode ini jangan berhenti memurnikan petir hitam. Lakukan sebanyak mungkin yang kamu bisa. Bahkan jika pada akhirnya kamu tidak mendapatkan inti guntur, tetapi kekuatan fisikmu telah meningkat, setidaknya perjalanan ini tidak menjadi sia-sia, ucap Leji. Xiaoyan mengangguk. Segera keduanya melanjutkan perjalanan menuju ke kedalaman. Tetapi tidak ada guntur hitam yang menimpa mereka. Seolah-olah pada saat ini keduanya telah menjadi bagian dari guntur hitam. Tetapi tidak butuh waktu lama untuk awan hitam di ujung yang jauh untuk berbalik, membentuk pusaran awan hitam besar, di mana guntur yang tak terhitung jumlahnya berkedip liar. Gelombang guntur, ucap Leji mengerinyit. Xiaoyan juga melihat perubahan di awan guntur dan mendesis dingin. Adegan ini sama seperti ketika Xiaoyan berada di tanah hukuman dewa. Tetapi gelombang guntur di depannya bahkan lebih menakutkan. Itu mengalir turun langsung dari udara. Dari kejauhan tampak seperti air terjun yang jatuh dari langit, membentuk lautan bubur guntur di bawahnya. Jelas ini terjadi karena ada banyak sosok secara bertahap mendekati area pusat. Ketika Xiaoyan dan Leji menuju ke pusat, mereka melihat beberapa sosok di kejauhan yang juga bergegas menuju di kedalaman. Sosok yang dipimpin oleh sekelompok orang itu menoleh dan melihat ke arahnya dan Leji. Setelah Xiaoyan datang, dia tidak menggunakan kekuatan jiwanya untuk menyembunyikan auranya. Itu karena Xiaoyan tidak pernah berpikir bahwa akan ada orang yang bisa mencapai pusat. Melihat dari kejauhan, di bawah gemuruh guntur ada sebuah istana besar, seperti raksasa besi hitam yang berdiri di tengah guntur. Sedangkan badai guntur yang turun ke bawah semakin dekat semakin spektakuler pemandangannya. Xiaoyan tidak bisa tidak menahan nafas. Melihat pemandangan yang mengejutkan ini, hanya inti guntur yang bisa melakukannya. Mungkinkah inti guntur ada di istana ini? Ucap Xiaoyan menyipitkan matanya. Itu belum tentu. Kita akan tahu setelah memasukinya, ucap Leji. Xiaoyan mengangguk sedikit. Kemudian matanya berbalik untuk melihat sekeliling. Di atas guntur ini selain mereka ada juga sosok-sosok yang semuanya tampaknya menuju istana guntur. Bisa datang di sini jelas mereka bukan orang-orang yang lemah. Adapun Chang Yihua yang mengatakan bahwa tidak ada yang selamat, itu hanya karena dia tidak pernah masuk. Di antara banyak orang kuat selalu ada orang yang memiliki pemahaman mendalam tentang inti guntur dan bahkan tahu cara masuk. Orang-orang ini tidak terbunuh oleh guntur hitam seperti yang diharapkan Xiaoyan. Ada dewa bintang 5 di antara mereka. Xiaoyan dan Leji bergerak menuju istana. Setelah tiba di istana, Xiaoyan menyadari bahwa ada lebih dari satu kelompok orang yang datang ke sini. Ada alun-alun besar di depan istana, dan di alun-alun itu ada ratusan sosok orang berdiri. Yang paling menarik perhatian adalah ada 9 platform terapung di alun-alun. Di 9 platform terapung ini sekelompok orang duduk bersila. Sosok-sosok di atas 9 platform terapung memiliki ekspresi garang di wajahnya. Jelas 9 platform terapung ini adalah kunci untuk memasuki istana, dan mereka semua bersaing untuk kualifikasi platform terapung. Xiaoyan dan Leji mendarat di alun-alun. Melihat dari dekat, arah yang sesuai dengan platform terapung adalah gerbang istana. Di depan gerbang istana, Xiaoyan dapat melihat dinding guntur.
Jelas seseorang harus menghancurkan dinding guntur untuk memasuki istana. Semuanya, jangan menahan diri. Ayo hancurkan dinding guntur bersama-sama. Adapun siapapun yang bisa mendapatkan keberuntungan setelah masuk, masing-masing tergantung pada kemampuannya. Premisnya adalah kita harus memasuki istana terlebih dahulu, ucap salah satu pria di plafon terapung. Semua sosok di 9 plafon terapung berdiri dan melihat ke dinding guntur di depan istana. Aku tahu kalian memiliki reservasi, tetapi ini adalah kelima kalinya aku mencoba. Aku harap kalian tidak terus membuang waktu di sini. Lebih baik bergandengan tangan untuk menerobos dinding guntur dalam satu gerakan, ucap pria itu lagi. Tubuhnya memancarkan kekuatan guntur yang kuat. Adapun sosok di 8 plafon terapung lainnya, mereka semua melihat ke arah dinding guntur. Orang-orang di 9 plafon terapung saling menembak. Doki dari tubuh mereka berubah menjadi guntur, dan mereka menggunakan cara mereka sendiri untuk membombardir dinding guntur. Tiba-tiba raungan memekakan telinga pecah. Seluruh dinding guntur mulai bergetar, yang menunjukkan tanda-tanda keruntuhan. Semuanya, jangan simpan kekuatan apapun. Hancurkan dalam satu gerakan. Teriak pria itu meraung lagi. Sosok-sosok di plafon terapung menambahkan kekuatannya lagi, dan dinding guntur tiba-tiba bergetar lebih kuat. Meskipun dinding guntur semakin bergetar, tetapi faktanya tidak pernah benar-benar runtuh. Sebaliknya, ratusan guntur hitam muncul dari dinding guntur tanpa peringatan. Serangan membabi buta dari guntur hitam ini membuat ekspresi mereka pucat. Mereka segera mengangkat tangan untuk meledakkan Doki dan memblokir. Xiaoyan dan Leiji tidak terkecuali. Semua orang memblokir untuk menghindari atau menahan serangan guntur hitam. Ratusan guntur hitam menyapu. Ada jeritan kesengsaraan di alun-alun. Dan masih ada beberapa orang sial yang langsung terluka oleh petir hitam. Adapun plafon terapung itu tampak lebih tragis. Sejumlah besar guntur hitam menjatuhkan 3 kelompok pada 3 plafon terapung. Adegan ini sangat kacau. Kengerian ini membuat mereka yang ingin bersaing untuk plafon terapung menjadi agak ragu. Xiaoyan mengangkat kepalanya melihat ke plafon terapung. Setelah melihat Leiji, keduanya mengangguk lalu menempati salah satu plafon terapung. Setelah beberapa saat, 2 plafon terapung lainnya juga terisi oleh 2 tim lainnya. Adapun pria yang tampak garang sebelumnya, dia menoleh ke arah Xiaoyan dan Leiji. Kebanyakan dari mereka memiliki 5 orang dalam satu kelompok. Hanya Xiaoyan dan Leiji yang terdiri dari 2 orang. Plafon terapung tidak dapat ditempati oleh orang-orang yang tidak memiliki kekuatan yang cukup. Kalian berdua sebaiknya turun, ucap pria garang itu. Xiaoyan melirik pria itu dengan dingin. Dia tidak mengatakan sepatah kata pun ketika sosoknya melintas dari plafon mengambang. Saat berikutnya dia muncul di depan pria garang itu. Pada saat yang sama dia mengangkat tinjunya yang dilapisi api guntur. Pria itu terkejut dan segera mengangkat tangannya untuk menghadapi tinju Xiaoyan. Di plafon mengambang, kedua tinju itu terbanting bersama. Detik berikutnya ada ledakan keras dan sosok pria itu melesat ke belakang. Pada saat yang sama seteguk darah menyembur keluar. Lengan yang dia gunakan untuk memblokir pukulan Xiaoyan sebenarnya patah. Xiaoyan menarik dirinya kembali ke plafon mengambang di samping Leiji. Apakah itu cukup? Ucap Xiaoyan. Lingkungan tiba-tiba menjadi sunyi. Semua mata beralih ke Xiaoyan. Pria berwajah garang itu menstabilkan tubuhnya. Dia meremas lengannya yang patah dan meluruskannya kembali. Setelah itu dia kembali ke plafon terapung dengan sedikit malu. Ketika dia melihat Xiaoyan, dia tidak memasang ekspresi garang lagi. Sebaliknya dia menangkupkan kedua tangannya lalu berkata, "Kekuatan adalah yang paling dihormati. Oleh karena itu Tuan bisa memimpin kami semua di sini," ucap pria itu. Dinding guntur ini tidak biasa. Ia memiliki segel yang ditetapkan oleh inti guntur. Jika kalian ingin menghancurkannya secara paksa, maka kemungkinannya sangat rendah. Sebaliknya kalian hanya akan menerima serangan balasan, ucap Leiji melirik dinding guntur. Tidak ada yang bisa menandingi pemahaman Leiji di sini. Dan film pun berakhir. Terima kasih udah dengerin Noba sampai akhir ya. Sampai jumpa. Melanjutkan dari cerita sebelumnya. Pada saat ini Xiaoyan dan Leiji menjadi pusat perhatian bagi semua orang di plafon terapung. Jelas mereka tidak menyangka bahwa tim yang hanya terdiri dari 2 orang sebenarnya sangat kuat. Sangat kuat sehingga merobohkan pria garang itu dengan satu pukulan. Tidak ada yang berani keberatan ketika Xiaoyan dan Leiji datang untuk memimpin. Leiji melihat plafon terapung di bawah kakinya. Ada pola yang tidak dapat dipahami pada plafon terapung ini. Jelas bahwa hal semacam ini tidak sekedar hiasan belaka.
Dan misterinya pasti ada pada pola ini. Leiji mengulurkan telapak tangannya lalu menekan keras pada plafon terapung di bawah kakinya. Dan menyalurkan guntur dari tubuhnya untuk mengisi garis-garis aneh pada pola misterius. Segera seluruh plafon terapung terguncang dan perlahan mulai berputar. Melihat perubahan ini, semua orang langsung mengerti bahwa kunci keberadaannya ada pada pola misterius. Segera mereka juga melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan Leiji. Menekan pola misterius dan menuangkan guntur pada plafon terapung di bawah kaki mereka. Saat berikutnya total 9 plafon terapung menuju ke dinding guntur di tengah. Kemudian menembak dinding kristal satu demi satu. Dinding kristal tiba-tiba mengeluarkan suara retakan. Setelah setengah kolom dupa, dinding kristal itu meledak membuka lubang besar. Semua orang menjadi sangat bersemangat. Mereka tahu bahwa ini adalah pintu masuk istana guntur. Baik semua orang di bagian bawah atau di atas 8 terapung mengambang, buru-buru bergegas masuk. Terbukanya dinding guntur mengungkapkan sifat asli dari orang-orang yang awalnya menonton pertunjukan. Jelas bahwa mereka ingin mengambil kesempatan dari nelayan. Lagi pula hanya ada satu inti guntur di sini, dan mereka harus bersaing untuk merebutkannya. Adapun Xiaoyan, dia tidak terburu-buru masuk. Itu karena Leiji telah memberinya petunjuk bahwa inti guntur mungkin tidak ada di istana ini. Meski begitu, Xiaoyan yakin bahwa ada petunjuk yang sangat penting di dalam istana. Atau mungkin istana ini merupakan tempat tinggal master pemilik inti guntur. Setelah semua orang di alun-alun pergi, Leiji memandang dinding guntur di tengah. Kekuatan hisap terpancar dari tangannya menarik kristal guntur untuk diserahkan kepada Xiaoyan. Ini bukan kristal guntur biasa, melainkan sesuatu yang sudah disempurnakan lebih dari 1000 kali. Jika kekuatan gunturnya sudah cukup, maka benda ini bisa dibuat senjata bagus, ucap Leiji. Xiaoyan tertegun sejenak. Wanita ini sebenarnya memiliki temperamen yang sama dengannya. Karena mereka telah datang ke sini, maka mereka tidak boleh masuk dengan tangan kosong. Hati-hati setelah masuk, ucap Leiji. Xiaoyan menganggukkan kepalanya lalu memasukkan dinding guntur ke dalam cincin penyimpanan. Setelah itu keduanya bergerak memasuki istana melalui lubang besar. Ketika masuk, pemandangan di depan keduanya adalah istana yang penuh kekacauan. Seluruh istana berisi kekuatan guntur. Di depan mereka adalah selusin ukiran batu. Tangan mereka memegang cambuk petir hitam. Kecepatan cambuk petir sangat cepat ketika menyapu setiap inci di sekitar. Sehingga orang-orang pertama yang bergegas masuk adalah yang paling tragis. Meskipun mereka yang datang ke sini tidak lemah, tetapi serangan ini masih melukai banyak orang. Ada banyak jeritan yang terdengar. Tidak peduli seberapa kuat fisik mereka, tetap saja cambuk ini menyebabkan luka berdarah. Ketika cambuk petir melambai lagi, satu demi satu sosok lain terpental ke belakang. Petir hitam yang kuat menyebabkan tubuh mereka jatuh ke dalam kelumpuhan sementara. Xiaoyan dan Leiji mengerutkan kening. Keduanya tidak bergegas maju, tetapi menggunakan kekuatan mereka sendiri untuk melawan. Bahkan menghindar berulang kali dari serangan cambuk petir. Mengapa kalian masih menyembunyikan kekuatanmu? Serang bersama dan hancurkan ukiran batu ini. Kalau tidak ada satupun dari kita yang bisa bergegas masuk, teriak Leiji. Semua orang mengembalikan akal sehatnya. Kerumunan orang yang terluka mulai berdiri dan menyerang bersama. Tentu saja tanpa terkecuali Xiaoyan dan Leiji. Xiaoyan mengaktifkan tubuh dewa gunturnya sehingga kekuatan fisiknya tetap selalu terjaga. Dia memegang penguasa Suan lalu menghancurkannya ke salah satu ukiran batu. Dengan tabrakan keras, ukiran batu itu berhasil dipecahkan. Melihat keberhasilan Xiaoyan, semua orang juga menemukan kepercayaan diri di hati mereka. Tanpa ragu lagi, mereka menyapu ke arah ukiran batu. Sosok Xiaoyan dan Leiji terus memimpin maju ke dalam. Saat mereka memasuki lebih jauh, ekspresi keduanya terkejut lagi. Jelas para penjaga istana bukan hanya pembawa cambuk. Istana sangat besar sehingga lantai pertama saja panjangnya 1000 kaki, yang dapat menampung puluhan ribu orang. Apa yang ada di depan keduanya saat ini adalah para penjaga patung batu memegang berbagai senjata. Saat Xiaoyan dan Leiji melangkah maju, satu demi satu guntur hitam memasuki patung-patung batu ini. Segera patung-patung batu yang awalnya tidak bergerak ini menjadi seperti makhluk hidup. Mereka menyerang Xiaoyan dan Leiji dengan kecepatan yang sangat cepat. Tidak perlu bertarung, gunakan kecepatan tercepat kita untuk melewatinya, ucap Leiji. Xiaoyan mengangguk. Nyala api dan guntur melonjak liar di tubuhnya. Segera keduanya melesat secara eksplosif menerobos para penjaga patung batu. Xiaoyan dan Leiji melewati pengepungan dengan kecepatan yang sangat cepat. Setelah berhasil melewatinya, pemandangan di ujung jalan adalah 2 lorong. Melihat ini, Xiaoyan dan Leiji saling memandang. Ini artinya kita akan berjalan terpisah.
ucap Xiaoyan. Apakah kamu takut tanpa aku? Ucap Leiji. Oh, meskipun berada di sampingmu tidak buruk, tetapi jika kamu bertanya kepadaku apakah aku takut, aku dapat memberitahumu bahwa aku sangat tangguh. Tidak ada kata takut dalam hidupku. Ucap Xiaoyan terbang ke kanan sementara Leiji terbang ke kiri setelah jeda. Tidak diragukan lagi bahwa Xiaoyan dan Leiji masing-masing bergegas ke dua lorong yang berbeda. Setelah memasuki bagian itu, Xiaoyan merasakan fluktuasi spasial yang kuat. Pada saat berikutnya, pemandangan di sekitarnya mengalami perubahan yang mencengangkan. Setelah keluar dari lorong, bukan lagi pemandangan istana, tetapi sebuah tanah reruntuhan yang sangat luas. Jelas ini adalah ruang independen dari istana dan juga merupakan ruang inti. Hanya saja tempat ini telah berubah menjadi reruntuhan karena suatu alasan. Seluruh ruang dipenuhi oleh energi kematian. Dapat dilihat bahwa sudah lama tidak ada kehidupan di sini. Xiaoyan lalu berkata, seharusnya medan ini sudah menjadi tempat inti dari istana. Apa yang dikatakan Leiji sepertinya benar bahwa inti guntur tidak ada di sini. Lalu apakah istana ini sesuatu yang ditinggalkan oleh mantan pemilik inti guntur? Gumam Xiaoyan. Sementara Xiaoyan merenung sejenak, tiba-tiba saja suara Leiji terdengar di sampingnya. Sepertinya tempat ini dulunya pernah diserang dan dirampok. Ucap Leiji. Xiaoyan menoleh dengan heran. Keduanya berjalan masuk melalui lorong berbeda tetapi mereka keluar di tempat yang sama. Adapun apa yang terjadi di ruang ini masih tidak diketahui Xiaoyan. Xiaoyan dan Leiji perlahan menyapu ke depan. Setidaknya mereka harus menemukan satu atau dua petunjuk di dalamnya. Mari kita cari dulu untuk melihat apakah ada istana yang masih terpelihara dengan baik. Ucap Xiaoyan. Setelah Xiaoyan dan Leiji masuk, orang-orang lainnya juga memasuki ruangan ini satu demi satu. Mereka juga terkejut ketika melihat medan di sekitarnya. Tampaknya di masa lalu ada pertempuran yang sangat menakjubkan di sini. Dengan kondisi seperti ini tidak mungkin bagi seseorang untuk mengkonfirmasi asal-usul istana ini. Sosok Xiaoyan dan Leiji terus menyapu ke depan. Memindai sekeliling mencoba menemukan beberapa informasi yang berguna. Sepertinya ada seseorang di depan kita. Ucap Xiaoyan melihat ke depan. Leiji mengangguk. Dia juga melihat ada banyak sosok yang duduk bersila di tanah tandus. Xiaoyan segera memancarkan kekuatan jiwanya mencoba mengidentifikasi sosok-sosok itu. Namun Xiaoyan mengerutkan kening ketika tidak merasakan vitalitas kehidupan pada sosok-sosok ini. Artinya sosok yang duduk bersila di tanah bukanlah orang hidup. Hanya saja gerakan mereka sangat aneh. Mereka sepertinya membentuk formasi untuk bertahan melawan sesuatu. Tidak lama setelah Xiaoyan dan Leiji tiba, ada suara angin bertiup di belakang mereka. Jelas bahwa orang-orang yang datang dari belakang telah menyusul. Setelah mata mereka menyapu ke tanah, ada keterkejutan di wajah semua orang. Bagaimanapun adegan ini sangat luar biasa. Meskipun tidak tahu apa yang terjadi, tetapi sosok-sosok aneh ini dulunya pasti orang kuat. Dan tidak tahu mengapa mereka mati seperti ini. Tubuh mereka tidak sepenuhnya busuk oleh waktu. Untuk bisa mempertahankan tubuhnya tidak tahu kekuatan apa yang mereka capai dalam hidupnya. Bahkan Dewa Dao masih akan membusuk dan runtuh setelah bertahun-tahun pembaptisan. Mereka yang bisa mempertahankan tubuhnya pasti memiliki harta di dalamnya. Memikirkan ini, hati semua orang dipenuhi keserakahan lagi. Semuanya menganggap tempat ini sudah menjadi peninggalan. Dengan demikian mereka harus melakukan pencarian. Di bawah godaan seperti itu, mereka semua menyapu ke arah sosok yang duduk diam di tanah. Xiaoyan juga melihat apa yang dilakukan orang-orang ini. Dia tidak tertarik. Tetapi pada saat ini Xiaoyan merasakan perasaan tidak nyaman. Sebelum Xiaoyan bisa bereaksi, Leiji menepuk bahunya lalu menariknya ke belakang. Tepat ketika Xiaoyan dan Leiji baru saja mundur, ada ledakan keras bergema. Sosok-sosok yang awalnya mati itu sebenarnya menembakkan petir hitam. Ada nyala api hitam di rongga mata mereka. Dan orang-orang yang bergegas tidak punya waktu untuk melarikan diri. Mereka langsung dihancurkan menjadi berkeping-keping di bawah kekuatan petir hitam. Adegan ini membuat semua orang yang masih selamat menjadi pucat. Mayat-mayat yang duduk bersila ini mengangkat kepala mereka. Lalu berdiri serempak bergerak ke arah 100 orang yang masih hidup. Apakah mereka dikendalikan oleh sesuatu? Aku ingat bahwa api iblis juga pernah melakukan metode semacam ini. Ucap Xiaoyan. Tuan, aku hanya suka mengendalikan orang-orang hidup. Dan tidak pernah mengendalikan mayat orang mati untuk bertarung. Ucap api iblis menyangkal Xiaoyan. Pada saat ini tidak tahu kapan seluruh langit ditutupi oleh lapisan awan tebal. Setelah suara gemuruh, ada petir hitam yang tak terhitung jumlahnya terus meledak ke bawah. Mengapa aku selalu merasa ada yang aneh pada mayat-mayat ini? Ucap Xiaoyan. Apakah perasaan aneh ini sama seperti ketika bertemu denganku? Tanya Leiji.
Sepertinya benar, ucap Xiaoyan. Artinya mayat-mayat hidup ini seharusnya bukan makhluk dari dunia sensi. Mereka dari dunia lain, yang menyebabkanmu bisa merasakan perasaan aneh ini, ucap Leiji. Oh, mungkinkah mereka terbunuh ketika melawan mantan pemilik Inti Guntur dan dikendalikan oleh Inti Guntur, ucap Xiaoyan. Mereka tidak dikendalikan oleh Inti Guntur. Sebaliknya mereka menyerap petir hitam untuk digunakan sendiri. Tetapi aku juga tidak tahu mengapa mereka mati. Energi iblis yang berasal dari mereka mengingatkanku pada dunia lain yang pernah menyerang dunia luasku. Dunia ini disebut dunia keabadian iblis kuno. Setelah dunia luas dikalahkan, ada sangat banyak penyusup muncul selama periode itu. Dunia keabadian iblis kuno juga salah satunya. Kekuatan mereka sangat kuat. Mereka dapat melakukan apapun untuk tujuan mereka sendiri. Beruntung bahwa dunia keabadian kuno tidak bersatu. Jadi mereka juga bertarung satu sama lain sesama internal, ucap Leiji menjelaskan. Dengan kata lain, apakah mereka penyusup yang telah memasuki dunia sensi? Mungkinkah tempat yang berubah menjadi reruntuhan ini sebenarnya disebabkan oleh invasi dunia lain? Tanya Xiaoyan menyipitkan matanya. Leiji mengangguk. Pada saat yang sama ada jeritan melengking dari ujung jauh. Dia melihat 100 orang melarikan diri ke segala arah. Mayat-mayat hidup ini setidaknya adalah dewa bintang 5 sebelum kematian mereka. Dan bahkan ada salah satu dari mereka sudah memiliki aura keabadian kaisar, ucap Leiji. Xiaoyan sedikit mengerinya. Pada saat ini mayat hidup itu sangat cepat ketika mengejar semua orang. Jeritan-jeritan menyedihkan terus terdengar. Orang-orang kuat yang memproklamirkan diri ini hampir tidak dapat melawannya sama sekali. Mereka langsung terbunuh oleh petir hitam. Bahkan jiwa mereka ikut dihancurkan. Leiji lalu berkata lagi, setelah mereka tahu bahwa mereka akan mati, mereka akan mempertahankan tubuh mereka. Tetapi pada saat yang sama mereka akan memadatkan doki dalam tubuh mereka. Fondasi ini sangat murni. Selama kamu bisa membunuhnya, kamu bisa menyerap dokinya secara langsung tanpa khawatir ada kotoran. Hal semacam ini setara dengan harta paling sempurna dalam hal berkultivasi, ucap Leiji. Xiaoyan tersenyum masak. Dia berkata, aku tidak ingin mengambil resiko untuk melawan mereka. Apalagi menurutmu mayat-mayat hidup ini masih memiliki kekuatan keabadian kaisar. Melawannya hanya akan mencari kematian, ucap Xiaoyan menyaksikan pengejaran sengit dari kejauhan. Lebih dari 100 orang sudah terbunuh setengahnya. Dan banyak orang bergegas menuju pintu keluar untuk melarikan diri. Mereka mengerti bahwa mayat-mayat hidup ini bukan sesuatu yang bisa mereka hadapi. Jadi melarikan diri merupakan pilihan yang paling tepat. Xiaoyan dan Leiji yang paling dekat dengan pintu masuk. Keduanya juga tidak berniat tinggal di sini lebih lama. Tetapi ketika mereka berbalik, mereka mendapati bahwa pintu keluarnya sudah tidak ada. Semuanya menghilang begitu saja. Oh, sepertinya kita telah terjebak, ucap Xiaoyan tersenyum pahit. Karena kita tidak bisa melarikan diri, maka kita hanya bisa bertarung. Jika kita ingin membunuh mereka, kita harus menghapus energi iblis di tubuhnya. Hanya saja energi iblis di tubuh mereka mengandung energi kematian. Dan sangat sulit untuk menghapusnya, ucap Leiji. Berbicara tentang energi iblis, mungkin jantung api iblisku masih memiliki kualifikasi untuk melakukannya. Dalam hal ini, formasi api guntur merupakan metode yang paling tepat. Mari kita lakukan. Aku membutuhkanmu untuk menjebak mereka semua ke dalamnya, ucap Xiaoyan. Seharusnya bukan masalah besar, ucap Leiji dengan mata acuh tak acuh. Setelah keduanya saling memandang, sosok Leiji adalah yang pertama bergerak. Xiaoyan mulai membentuk segel tangan rumit, mengaktifkan formasi api guntur. Dia ingin membuat lingkaran api guntur skala besar. Lagi pula ada lebih dari selusin mayat hidup di sini. Jadi formasi api guntur akan lebih cocok. Xiaoyan mengulurkan telapak tangannya, lalu nyala api menyembur keluar darinya. Itu terus menyebar menjadi lautan api. Setelah itu awan petir dengan cepat berkumpul di udara. Di sisi lain Leiji dia menyeret lebih dari selusin mayat hidup secara paksa. Meskipun kekuatan Leiji telah menurun, tetapi dia pernah menjadi keabadian kaisar. Jadi kekuatannya tidak perlu diragukan lagi. Hampir terbentuk. Bersiaplah untuk mengundang mereka ke dalam perangkap, ucap Xiaoyan. Leiji mengerti maksud Xiaoyan. Dia mundur ke belakang melewati formasi api guntur yang diletakkan oleh Xiaoyan. Mayat-mayat hidup ini tidak memiliki kebijaksanaan. Jadi mereka terus mengejar Leiji secara membabi buta. Sudut mulut Xiaoyan perlahan naik. Dengan dukungan dari 3 jantung api secara alami, formasi api guntur yang ia ciptakan sangat kuat. Pada saat ini segel tangan Xiaoyan berubah. Dua energi kekerasan ini terjalin secara gila-gilaan. Nyala api guntur dengan liar membentuk lingkaran menutupi setiap inci ruang.
Lebih dari selusin mayat hidup yang tertutupi api guntur ingin bergegas keluar. Tentu saja Leji tidak hanya tinggal diam. Dia mengangkat tangannya lalu selusin guntur muncul di udara. Selusin guntur itu terjalin satu sama lain menjadi jaring guntur yang menyelubungi mayat hidup. Jaring guntur ditambah kekuatan formasi api guntur bukanlah lelucon. Tidak peduli jenis apa kekuatan energi iblisnya akan dibakar menjadi ketiadaan. Mayat hidup ini terus terbakar dan satu demi satu energi hitam mulai muncul dari tubuh mereka. Energi hitam itu berangsur-angsur menghilang ketika menyentuh nyala api. Tanpa energi hitam secara alami mayat hidup ini kehilangan dukungannya. Mereka berubah menjadi abu terbang dengan kerjasama Xiaoyan dan Leji. Setelah nyala api berangsur-angsur menghilang ada beberapa pil yang ditinggalkan mayat hidup itu. Tetapi Xiaoyan menemukan bahwa selain pil Ki ilahi ada juga pil bulat berwarna hitam. Ini adalah pil pengumpul guntur. Cepat simpan semuanya. Pil ini akan sangat berguna untuk terobosanmu. Ucap Leji. Pil pengumpul guntur. Ucap terkejut Xiaoyan. Ya, pil ini sesuatu yang dipadatkan di dalam tubuh para mayat hidup itu. Ucap Leji. Xiaoyan melambaikan tangannya mengambil semua pil Ki ilahi dan pil pengumpul guntur. Hahaha, kalau begitu aku akan menerimanya dengan senang hati. Panen ini tidak buruk. Ucap Xiaoyan mengangguk puas dan menunjukkan senyum bahagia kepada Leji. Adapun tokoh-tokoh yang melarikan diri itu mereka melihat Xiaoyan dengan tatapan iri. Meski begitu tidak satupun dari mereka yang berani mengambil inisiatif untuk memprovokasi Xiaoyan. Tetapi pada saat ini sebuah suara tiba-tiba terdengar. Kekuatanmu tidak buruk. Bahkan energi iblis yang rumit ini bisa dimusnahkan. Ucap suara itu. Suara itu datang dari samping. Membuat Xiaoyan mengerutkan kening. Dia menoleh dengan tajam melihat ke arah suara itu. Di atas batu besar terlihat sesosok sedang berbaring di atas. Sosok misterius itu menunjukkan senyum tipis. Ada keterkejutan dalam ekspresi Xiaoyan. Meskipun pihak lain tidak memancarkan auranya tetapi Xiaoyan bisa merasakan rasa krisis yang kuat. Sosok misterius ini berbeda dari semua orang di sekitarnya. Jika sosok itu tidak berbicara mungkin Xiaoyan tidak akan pernah menemukan keberadaannya. Xiaoyan sedikit mengerinya tetapi tidak menjawab kata-kata pria misterius itu. Sebagai gantinya dia melihat Leji untuk bersiap pergi. Teman kecil, mengapa kamu menjadi terburu-buru? Kamu telah mendapatkan banyak harta. Bukankah sangat tidak sopan jika harus pergi begitu saja? Ucap pria itu ketika melihat Xiaoyan akan pergi. Tanpa sepatah kata pun Xiaoyan menoleh lagi dengan tajam. Aura di tubuhnya meletus tanpa ditahan. Adapun Leji ekspresinya masih acuh tak acuh. Selama Xiaoyan bergerak dia juga akan membunuh pria ini dengan Xiaoyan. Oh, kamu sebenarnya sangat bersemangat. Kebetulan aku ingin menguji kekuatanmu. Biarkan aku tahu apakah kamu memenuhi syarat untuk berjalan bersamaku. Ucap pria itu. Setelah berbicara paksaan kuat bergulir ke arah Xiaoyan. Xiaoyan tidak mengatakan sepatah kata pun ketika sosoknya bergerak langsung menuju pria itu. Penguasa Suan di tangannya sudah terjalin dengan api guntur. Lalu membanting keras ke arah pria misterius itu. Aura di tubuhmu tidak biasa. Tampaknya kamu juga memperoleh keberuntungan lain. Ucap pria misterius itu menyilangkan tangannya memblokir serangan Xiaoyan. Di sisi lain Leji tidak memilih untuk mengambil tindakan langsung. Ini karena dia bisa melihat bahwa kedua belah pihak sedang menguji satu sama lain. Jadi ini bukan pertempuran nyata. Xiaoyan sekali lagi menembas ke arahnya dengan ganas. Api guntur membuat penguasa Suan semakin panas. Membakar api dan bergegas ke penguasa guntur. Teriak Xiaoyan. Gerakan ini mengandung Doki Agung Xiaoyan. Kekuatannya tidak perlu diragukan. Namun pria misterius itu masih tampak tenang melihat api guntur yang dibawa penguasa Suan. Kali ini dia tidak memilih untuk menghindar. Sebaliknya mengangkat satu tangannya hanya untuk menangkap penguasa Suan Xiaoyan. Adegan ini bahkan membuat Leji sedikit melebarkan matanya. Perilaku semacam itu tidak dilakukan lagi terlalu berlebihan. Bagaimanapun kekuatan Dewa Bintang 5 Xiaoyan tidak biasa. Mata Xiaoyan juga melebar. Dia tidak menahan apapun saat menebas ke arah pria misterius itu. Ledakan keras tiba-tiba bergema dan pemandangan menakjubkan muncul di udara. Pria misterius itu masih berdiri teguh memegang penguasa Suan tanpa ada cedera sedikit pun. Melihat ini Xiaoyan menggerutkan kening. Dia melirik ke belakang sementara pria misterius itu tersenyum kecil. Sungguh kekuatan fisik yang kuat. Ucap Xiaoyan. Jadi kamu memiliki jantung api. Tidak buruk, tidak buruk. Ucap pria misterius itu. Ketika aku masuk sepertinya aku tidak menemukan pria yang begitu kuat. Mungkinkah orang ini ada di antara mereka? Gumam Xiaoyan. Xiaoyan tahu bahwa tubuh fisik pria ini jauh lebih kuat darinya.
Begitu juga ranahnya pasti jauh lebih tinggi darinya. Dari mana teman kecil ini berasal? Meskipun kekuatanmu tidak kuat tetapi kamu memiliki banyak harta, ucap pria misterius itu. Mendengar ini, Xiaoyan merasa bahwa orang ini tertarik pada jantung api di tubuhnya. Jadi niat membunuh masih terpancar di mata Xiaoyan. Jangan terlalu serius, aku tidak ingin bertarung denganmu. Kenapa masih ada aura membunuh? Ucap pria misterius itu. Senior bersembunyi terlalu dalam. Juga kekuatanmu sangat kuat. Wajar jika aku harus berhati-hati. Ucap Xiaoyan. Aku sudah di sini sepanjang waktu. Mungkin kamu terlalu lemah untuk melihatnya. Ucap pria misterius itu berkata dengan polos. Benarkah? Dengan kekuatan gunturmu yang kuat, tidak sulit untuk menebak bahwa kamu merupakan mantan pemilik inti guntur. Ucap Leiji. Mendengar ini, pria misterius itu mengalihkan pandangannya ke arah Leiji. Sepertinya kamu bukan dari dunia sensi. Ucap pria misterius itu merasakan perasaan aneh dari Leiji. Dan film pun berakhir. Terima kasih udah dengerin Noba sampai akhir ya. Sampai jumpa. Lanjutkan dari cerita sebelumnya. Aku sudah di sini sepanjang waktu. Mungkin kamu terlalu lemah untuk melihatnya. Ucap pria misterius itu berkata dengan polos. Benarkah? Dengan kekuatan gunturmu yang kuat, tidak sulit untuk menebak bahwa kamu merupakan mantan pemilik inti guntur. Ucap Leiji. Mendengar ini, pria misterius itu mengalihkan pandangannya ke arah Leiji. Sepertinya kamu bukan dari dunia sensi. Ucap pria misterius itu merasakan perasaan aneh dari Leiji. Mungkinkah kamu juga dari dunia keabadian kaisar kuno? Tanya pria itu lagi berubah menjadi dingin. Leiji tidak repot-repot menjelaskan apapun pada provokasi pria itu. Ini karena Leiji tidak takut dengan pria di depannya. Meskipun kekuatan Leiji telah menurun banyak, tetapi kekuatan fisiknya masih belum tertandingi oleh dewa. Tepat saat pertempuran antara keduanya akan pecah, tiba-tiba Xiaoyan akan bicara. Wanita ini temanku. Dia bukan dari dunia keabadian iblis kuno. Ucap Xiaoyan. Seharusnya seperti itu. Mayat hidup yang kalian lenyapkan barusan sesuatu yang ditinggalkan oleh dunia keabadian iblis kuno. Lalu dari mana wanita ini berasal? Bahkan jika dia bukan dari dunia keabadian iblis kuno tetapi dia telah datang ke dunia sensi, dia pasti datang dengan niat buruk dan dia harus dibunuh. Sebagai orang-orang sensi, kamu dan aku harus bergandengan tangan membunuh orang jahat dari dunia luar. Ucap pria itu menatap Xiaoyan dengan serius. Sudahkah Anda berbicara? Jika Anda terus berbicara seperti ini, kapan aku memiliki kesempatan untuk menjelaskannya? Sekarang dengarkan aku. Aku tidak tahu apakah kamu mengenali tanda di antara kedua alisku. Ucap Xiaoyan. Xiaoyan menarik rambutnya memperlihatkan tanda di antara alisnya. Melihat tanda ini, tiba-tiba ada kepanikan di mata pria misterius itu. Ini, kamu sebenarnya Shizun. Ucap terkejut pria itu. Itu tidak benar. Ucap Xiaoyan menggelengkan kepalanya. Oh, kalau begitu apakah kamu pewaris Shizun? Tanya pria itu lagi. Kamu bisa menganggapnya begitu. Wanita ini adalah temanku bernama Leiji. Dia berasal dari dunia luas sama seperti Shizun. Sekarang dunia luas sudah hancur tanpa tersisa. Juga kondisi dunia sensi saat ini juga terancam punah. Apalagi orang kuat di dunia sensi sangat langka. Jadi mereka dari dunia luas yang masih hidup secara sukarela bergabung dengan sensi. Menjadi anggota sensi dan bersedia untuk memperjuangkan sensi. Ucap Xiaoyan tidak lagi memusuhi pria itu. Jadi seperti itu. Tetapi siapa yang memberitahumu bahwa orang kuat di dunia sensi langka? Ucap pria itu menatap Xiaoyan dengan sungguh-sungguh. Sejujurnya aku masih tidak tahu keberadaannya. Namun sejauh yang aku tahu tidak banyak dewa Dao di dunia sensi. Ucap Xiaoyan. Hahaha, ini adalah rahasia sensi. Kamu hanya mengetahuinya ketika kamu menyentuh keabadian kaisar. Ucap pria itu. Xiaoyan merenung sejenak. Meskipun dia memiliki beberapa tebakan, tetapi Xiaoyan tidak yakin apakah sensi sengaja menyembunyikannya. Aku mendengar bahwa reinkarnasi susah muncul. Aku tidak pernah berpikir bahwa hari ini justru bertemu pewaris Shizun. Tampaknya situasinya berkembang lebih cepat dari yang diharapkan. Gumam pria itu. Apakah kamu di sini untuk menemukan inti guntur? Tanya pria itu lagi. Xiaoyan mengangguk tanpa menyembunyikannya. Kalau begitu, lihat apakah kamu dapat memiliki nasib baik seperti itu. Bukankah kamu sudah memiliki jantung api? Ucap pria itu sedikit penasaran. Baginya memiliki salah satu asal-usul dunia sudah sangat kuat. Selama ada cukup waktu, Xiaoyan pasti menjadi eksistensi teratas di dunia sensi.
Xiaoyan memandang pria itu dengan serius saat berkata, "Itu tidak cukup, aku harus menjadi lebih kuat," ucap Xiaoyan. Pria itu menatap Xiaoyan dengan penuh perhatian. Setelah mencubit dagunya, dia berbalik dan hendak pergi. "Baik, sebelumnya aku melihat bahwa keterampilan teman muda ini tidak biasa. Jadi aku muncul untuk bertanya karena penasaran. Hanya saja aku tidak pernah berpikir bahwa kamu pewaris Shizun. Aku masih memiliki misi di sini. Jadi aku tidak bisa menemanimu mengobrol lebih lama lagi. Namun aku ingin mengingatkanmu bahwa salah satu orang dari dunia keabadian iblis kuno datang lagi. Aku diperintahkan untuk menyelidikinya. Kamu harus berhati-hati. Identitasnya tidak biasa. Dia tahu lebih banyak tentang Sensi daripada kamu. Kita akan berpisah di sini. Tetapi aku merasa bahwa tidak akan lama sebelum kita akan bertemu lagi," ucap pria itu mengangkat tangannya melemparkan token giok ke arah Xiaoyan. "Token ini mungkin dapat membantumu memecahkan beberapa masalah. Kamu bisa menggunakannya di masa depan," ucap pria itu. Sosoknya perlahan terbang depan. Matanya melihat ke ujung ruang ini seolah-olah dia mencari sesuatu. Dalam keterkejutan Xiaoyan, dia mengambil token yang memiliki kata Sensi tertulis di atasnya. "Aku tidak tahu nama senior ini," ucap Xiaoyan mengangkat kepalanya melihat sosok yang menghilang. Sampai sebuah suara terakhir bergema di udara. "Namaku Lei Bai," ucap pria itu yang ternyata bernama Lei Bai. Xiaoyan mengangguk dan berbalik untuk melihat Lei Ji. "Apakah kamu bisa merasakan kekuatan orang ini?" tanya Xiaoyan. "Kekuatannya sangat kuat, juga penyembunyiannya sangat dalam. Sekarang kekuatanku telah jatuh. Aku tidak dapat secara akurat melihat kekuatannya," ucap Lei Ji juga menggelengkan kepalanya. Xiaoyan masih tidak tahu identitas Lei Bai. Tapi mungkin merekalah yang benar-benar bersentuhan dengan rahasia utama dunia Sensi. "Kemana kita pergi sekarang? Sepertinya tidak ada jalan keluar," ucap Lei Ji. Jalan ketika mereka datang telah menghilang dan sepertinya telah dipindahkan. Lei Bai tersapu ke depan menunjukkan bahwa di depannya bukanlah jalan buntu. "Ayo pergi," ucap Xiaoyan. Xiaoyan tidak berharap untuk menarik orang yang begitu kuat. Tetapi dia tidak tahu apakah Lei Bai adalah mantan pemilik inti guntur. Karena Xiaoyan sudah datang ke sini, maka dia harus masuk lebih dalam untuk melihat. Sosok Xiaoyan dan Lei Ji tersapu ke depan. Adapun mereka yang dipaksa mundur oleh mayat-mayat sebelumnya masih ragu-ragu sejenak. Karena tidak ada cara untuk mundur, maka mereka hanya bisa menggigit peluru dan terus bergerak maju. Di dunia bintang rusak yang besar ini, misteri apa yang ada di dalamnya Xiaoyan masih tidak tahu. Meskipun dunia ini menjadi reruntuhan, tetapi masih banyak harta yang membuat banyak orang tergoda. Saat Xiaoyan terus bergerak maju, dia mendapati bahwa dia bukan kelompok pertama yang memasuki tempat ini. Jelas sebelum Xiaoyan kesini, beberapa orang sudah memasuki tempat ini sejak lama. Dan jumlah mereka bahkan tidak sedikit. Semakin jauh Xiaoyan ke depan, semakin banyak dia melihat pertempuran. Sehingga korban nyawa yang berjatuhan ke tanah tidak sedikit. Tetapi ada juga beberapa orang kuat yang akan memecahkan mayat hidup. Bagaimanapun ada begitu banyak orang yang telah masuk dan beberapa dari mereka pasti orang kuat. Oleh karena itu tidak mengherankan untuk bisa memecahkan mayat hidup ini. Adapun Xiaoyan tujuannya sangat jelas. Pil pengumpulan guntur bukan tujuan sebenarnya. Jadi Xiaoyan tidak bermaksud membuang waktunya untuk berurusan dengan mayat hidup. Sebaliknya dia terus menyapu ke depan mencari jejak inti guntur surgawi. Setelah beberapa saat matanya mengamati pemandangan yang sunyi dan bobrok di sekitarnya. Dia sangat bingung. Dia tidak tahu kapan sebenarnya dunia keabadian iblis kuno pernah menyerbu Sensi. Sepertinya ada gerakan di depan, ucap Lei Ji. Xiaoyan juga mengikuti pandangan Lei Ji. Sejauh yang bisa mereka lihat di depan adalah awan petir menutupi seluruh dunia. Hati-hati dengan serangan mengejutkan dari petir hitam, ucap Lei Ji mengingatkan. Xiaoyan sedikit mengangguk. Tentu saja selain waspada oleh petir hitam, dia juga berhati-hati apakah ada orang kuat seperti Lei Bai. Selama itu menjadi teman maka akan baik-baik saja. Tetapi jika mereka adalah musuh maka tingkat kekuatan semacam itu akan menjadi ancaman besar bagi Xiaoyan. Bagaimanapun kekuatan Lei Ji belum sepenuhnya pulih. Dokinya hanya sedikit lebih kuat dari Xiaoyan. Untungnya kekuatan fisik Lei Ji tidak melemah karena rananya menurun. Xiaoyan dan Lei Ji berubah menjadi dua pelangi panjang dan terus menyapu ke depan. Semakin dalam mereka masuk, semakin gelap medan di sekitarnya. Pada saat ini mereka sudah berada di bawah awan gelap. Di bawah awan gelap ini ada sambaran petir hitam yang tak terhitung jumlahnya. Bagi Lei Ji hal ini tidak menyakitkan. Tetapi untuk Xiaoyan masih menunjukkan rasa sakit.
Setelah terus bergerak maju, ada hutan dan semak belukar besar di depannya. Pohon-pohon di sini tidak biasa. Ini adalah pohon baja fanatik yang pernah dirampas Xiaoyan dari senior Guntur abadi saat itu. Jelas pohon baja fanatik tumbuh lebih subur di tempat di mana Guntur lebih kuat. Bahkan pohon baja di sini lebih besar daripada yang ditanam Guntur abadi. Tidak lama kemudian keduanya menghentikan langkahnya, menatap pohon yang terbesar di depannya. Ketika Xiaoyan mengangkat kepalanya, dia melihat ada 5 buah di pohon baja Guntur ini. Meskipun aku tidak tahu jenis buah apa ini, tetapi energi yang terkandung di dalamnya sangat kuat. Buah jenis ini bisa membantumu untuk mengolah tubuh fisik, ucap Leiji. Tempat ini seharusnya menjadi tempat di mana dunia ini pernah menjadikannya sebagai tempat pelatihan tubuh. Karena ini masalahnya kita bisa berhenti dulu untuk meningkatkan tubuh fisik kita, ucap Xiaoyan. Setelah berbicara, Xiaoyan perlahan terbang menuju 5 buah pohon baja fanatik. Selain itu, buah ini berdetak seperti makhluk hidup dan juga memancarkan energi Guntur yang sangat kuat. Tanpa menunda lagi, Xiaoyan perlahan mengulurkan tangannya, membungkus telapak tangannya dengan daunki dan bersiap mengambil 5 buah Guntur. Namun tepat ketika Xiaoyan hendak menyentuhnya, tiba-tiba saja suara angin kencang menerpa. Itu adalah pedang pendek yang menargetkan kepala Xiaoyan secara langsung. Serangan menyelinap ini membuat Xiaoyan mengurutkan kening. Kecepatan reaksinya juga sangat cepat. Ketika dia berbalik, dia meninju tangannya dengan keras. Nyala api pada tinjunya langsung membakar pedang pendek menjadi abu. Kemudian Xiaoyan melihat ke sisi yang jauh. Dalam kegelapan terlihat beberapa sosok berdiri di atas pohon baja lainnya. Mereka menatap Xiaoyan dengan dingin. Teman, aku juga melihat buah berharga itu. Kamu sebaliknya tidak bertindak gegabah. Setidaknya mereka yang melihatnya akan mendapatkan bagian. Kamu bisa mendapatkan 1 dan 4 lainnya milik kami. Jangan ada komentar, ucap orang yang memimpin kelompok itu. Mendengar ini, Xiaoyan mencibir. Nyalapi membentuk pisau kemudian memotong 5 buah di depannya. Oh, karena itu masalahnya tentu aku tidak punya pendapat. Jika kamu menginginkannya, kamu bisa datang untuk mengambilnya, ucap Xiaoyan. Sepertinya kamu adalah orang yang cerdas. Kalian berdua tunggu apa lagi? Cepat bergerak dan ambil 4 buah itu, teriak pria yang memimpin kelompok. Setelah berbicara, beberapa sosok dari ujung jauh bergegas menuju Xiaoyan. Tetapi pada saat ini Xiaoyan mengangkat tangannya, menelan 2 buah Guntur secara langsung. Adegan ini bahkan membuat Leiji tercengang. Di sisi lain, sosok-sosok yang ditipu Xiaoyan menjadi tertegun sejenak, lalu berteriak dengan marah. Bajingan, kau mencari kematian, teriak sosok-sosok itu. Ekspresi Xiaoyan tenang. Dia memasukkan 3 sisanya ke dalam cincin penyimpanan. Orang ini benar-benar pemberani. Harus aku katakan, menelan 1 buah secara langsung bisa membuat tubuhnya menderita cedera serius. Sekarang dia bahkan menelan keduanya pada satu waktu. Tindakan ini tidak berbeda dengan menghancurkan tubuhnya sendiri, ucap Leiji menatap Xiaoyan. Meskipun begitu, dia tidak berani menghentikan Xiaoyan. Ini karena dia tidak akan mempertanyakan keputusan apapun yang dibuat oleh Xiaoyan. Di tanah hukuman dewa, Leiji sudah melihat kegilaan Xiaoyan. Hal semacam ini sudah sering terjadi pada Xiaoyan. Menghadapi sosok-sosok itu, Xiaoyan tidak mengeluarkan penguasa Suan, juga tidak menggunakan kekuatan jantung api. Apa yang dia inginkan adalah meningkatkan kekuatan fisiknya dalam pertempuran. Pertarungan ini Xiaoyan ingin menggunakan kekuatan fisiknya untuk membunuh mereka. Xiaoyan menatap mereka lalu tertawa. Ada sinar guntur yang terpancar dari tubuhnya. Orang-orang ini sepertinya merasakan ada sesuatu yang salah. Jadi mereka berbalik untuk mundur. Tetapi sosok Xiaoyan secepat kilat. Saat berikutnya dia melesat secara eksplosif. Kecepatan Xiaoyan sangat cepat. Ketika dia muncul, dia sudah berada di belakang keduanya, melemparkan 2 pukulan pada satu waktu. Xiaoyan tidak berhenti di situ. Dia terus melesat lagi meninju semua orang yang ingin merebut buah guntur. Tidak sampai setengah kolam dupa, Xiaoyan melumpuhkan semua orang tanpa ampun. Hanya saja kekuatan guntur yang terkandung dalam buah lebih kuat dari yang dibayangkan Xiaoyan. Setelah Xiaoyan memukul semua orang sampai mati, kekuatan guntur di tubuhnya meletus seperti gunung berapi. Kamu sangat nekat. Jika kamu secara paksa menekan energi kekerasan itu, tubuhmu bisa meledak kapan saja. Tetapi jika kamu berhasil menyerapnya, maka tubuh fisikmu akan meningkat secara signifikan, ucap Leiji. Mendengar kata-kata Leiji, wajah Xiaoyan menunjukkan warna menyakitkan. Tanpa sepatah kata pun, Xiaoyan mulai duduk bersila melakukan penyerapan. Petri yang tak terhitung jumlahnya terus menghantam bagian dalam tubuh Xiaoyan. Pada saat yang sama, Xiaoyan mengaktifkan tubuh guntur dewa kuno secara ekstrim. Xiaoyan benar-benar bisa merasakan apa yang disebut hidup lebih buruk daripada kematian.
Dia merasakan rasa sakit yang luar biasa. Energi Guntur terus berobek inci demi inci organ internalnya. Meskipun ini sangat menyakitkan, tetapi tidak cukup untuk menghentikan tekad Xiaoyan. Dia dengan panik menggunakan doki untuk memperbaiki tubuh fisiknya sendiri. Bahkan ketika Xiaoyan sangat kesakitan, lautan guntur di meridiannya juga meningkat menjadi 4.000 kotak. Kecepatannya tidak berhenti. Leiji memandang Xiaoyan yang sangat kesakitan, namun hatinya tidak terlalu berfluktuasi. Lagi pula menurutnya rasa sakit yang dialami Xiaoyan tidak seberapa dibandingkan dengan apa yang dia alami. Tetapi pada saat berikutnya penampilan Leiji yang tanpa ekspresi segera berubah. Itu karena dia melihat Xiaoyan mengangkat tangannya mengeluarkan 2 buah guntur lagi. Kemudian menelannya secara langsung. "Kamu benar-benar orang gila," ucap Leiji sangat terkejut. 2 buah guntur pertama belum sepenuhnya dicerna. Namun Xiaoyan menelan 2 lagi saat tubuhnya berada di bawah beban besar. Dengan ini tubuh Xiaoyan akan mencapai batasnya. Detik berikutnya 2 buah guntur yang ditelan Xiaoyan meledak liar di tubuhnya. Xiaoyan hanya merasa tubuhnya digigit semut yang tak terhitung jumlahnya. Daging serta darahnya tampaknya dilahap dengan panik. Rasa sakitnya sangat tak tertahankan. Vitalitas kehidupan Xiaoyan juga perlahan-lahan melemah. "Tingkat kegilaan ini pasti membuatmu mati di sini," teriak Leiji. Meskipun pemulihan Dewa Dao luar biasa, tetapi kekuatan destruktif dari energi guntur melebihi pemulihannya. Oleh karena itu vitalitasnya dengan cepat ditelan, dan tingkat kehancurannya sangat cepat. Leiji mendekati Xiaoyan. Dia siap untuk membantu kelebihan energi guntur di tubuh Xiaoyan. Kondisi Xiaoyan saat ini tidak lagi mampu mengolah tubuhnya. "Aku baik-baik saja," ucap Xiaoyan dengan suara serak. "Terlalu keras kepala. Kamu akan mati di sini dan semua akan berakhir sia-sia," teriak Leiji. Xiaoyan menutup matanya dengan ekspresi menyakitkan di wajahnya. Dia tidak menjawab kemarahan Leiji. Xiaoyan tidak punya pilihan. Dia harus menjadi lebih kuat sesegera mungkin. Vitalitas Xiaoyan dengan cepat terkuras, dan sepertinya dia tidak bisa lagi mempertahankan hidupnya. Auranya mulai melemah. Detak jantungnya berangsur-angsur melambat. Melihat ini Leiji tidak bisa untuk tidak cemas. Pada saat ini kekuatan api abadi keluar dari tubuh Xiaoyan. Itu menyebar ke daerah sekitarnya sampai jarak 100 mil. Titik api dari api abadi menyebar ke semua makhluk hidup di sekitar, termasuk beberapa sosok di hutan. Pada awalnya mereka tidak merasa tidak nyaman, tetapi segera mereka menemukan bahwa vitalitas mereka secara tak terduga diserap. Titik api dari api abadi tidak hanya melekat pada makhluk hidup, tetapi juga di sekitar pohon baja fanatik. Semua vitalitas kehidupan mengalir memasuki tubuh Xiaoyan sebagai pusatnya. Tubuh Xiaoyan yang awalnya seperti mayat mumi kini daging dan darahnya tumbuh kembali. Detak jantungnya juga menjadi stabil. Hanya setelah mengembalikan kondisi ke puncaknya, Xiaoyan berhenti menyerap vitalitas semua kehidupan. Xiaoyan mengeluarkan seteguk udara putih lalu perlahan membuka matanya. Tidak dilakukan lagi bahwa energi guntur kekerasan di tubuhnya telah sepenuhnya diserap. Lautan guntur di meridian Xiaoyan langsung diperluas menjadi 20.000 meter persegi. Peran lautan guntur juga sangat penting. Semakin luas lautan guntur, semakin kuat kekuatan fisik Xiaoyan. Leiji akhirnya menghela nafas lega melihat Xiaoyan bangun. Tidak hanya tidak ada masalah besar, tetapi kekuatan fisik Xiaoyan juga sangat meningkat. Xiaoyan berdiri memandang Leiji dan menyeringai. "Melihat kultivasimu benar-benar merupakan ujian mentalitasku," ucap Leiji memutar matanya ke arah Xiaoyan. "Maaf jika aku membuatmu khawatir," ucap Xiaoyan tersenyum. "Ngomong-ngomong, ini bukan pertama kalinya kamu seperti ini. Tetapi jika kamu bermain seperti ini lagi, apakah kamu benar-benar tidak takut bunuh diri?" ucap Leiji dengan marah. Xiaoyan hanya tersenyum lembut tanpa menjawabnya. Leiji berhenti berbicara. Dia tidak melanjutkan untuk mengatakan lebih banyak. "Ayo bergerak," ucap Xiaoyan. Setelah berbicara, keduanya melanjutkan perjalanannya melewati pohon-pohon fanatik. Setelah beberapa saat, sosok Xiaoyan dan Leiji muncul di ujung hutan. Di depan mereka adalah pemandangan yang mengejutkan. Ada 9 puncak gunung yang menjulang tinggi, dan di puncak gunung ada air terjun yang turun lurus ke bawah. Medan di bawah adalah danau besar. Melihat ini, Xiaoyan tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas. Itu karena danau ini bukan air biasa, tetapi danau yang berisi energi guntur agung. Jelas medan ini juga merupakan tempat yang sangat baik untuk mengolah tubuh fisik. Xiaoyan melihat air danau yang tidak tenang. Di sana ada pusaran air yang tak terhitung jumlahnya. Ketika melihat permukaan danau dengan seksama, Xiaoyan dan Leiji melihat sesuatu yang mengambang. Sepertinya ada sesuatu di sana.
Ayo pergi untuk melihat benda apa itu, ucap Xiaoyan. Lei sedikit mengangguk. Keduanya bergegas ke permukaan danau. Setibanya di danau, mereka melihat bahwa benda ini sebenarnya adalah pil hitam. Xiaoyan tertegun sejenak. Ini adalah pil pengumpul guntur. Matanya menatap danau di bawahnya. Dia bisa melihat pil bundar hitam muncul dari waktu ke waktu. Tentu saja Xiaoyan tidak akan melewatkan kesempatan ini. Dia mengulurkan tangannya mengambil pil pengumpul guntur. Sepertinya ada sesuatu di dasar danau ini, ucap Xiaoyan matanya berbinar. Dan film pun berakhir. Terima kasih udah dengerin Nobah sampai akhir ya.